Anda sekalian. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hukum Newton. Di mana kemarin pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas 4 jenis gaya yang kemungkinan nanti akan kita pakai pada saat menyelesaikan soal-soal hukum Newton. Sebenarnya nanti tidak akan semua soal juga harus menggambar gaya. Untuk soal-soal sederhana itu nggak perlu, tetapi nanti banyak soal di hukum Newton memang yang harus kita gambar, kemudian kita coret-coret sebelum kita menentukan persamaan di bawahnya. Sebagaimana modelnya nanti kita lihat sama-sama ya di contoh soal. Nah, kapan kira-kira nanti akan kita gambar, Bu? Nah, kita akan menggambarnya pada saat pertama ada pertanyaan mengenai gaya normal. Kemudian juga ada sudut dalam soal tersebut. Kemudian juga mungkin sudah di soal itu bahkan juga sudah ada gambarnya. Maka itu memang perlu kita gambar. Tapi kalau seandainya soal itu sederhana, tidak ada sudut, gaya-gayanya sudah horizontal, maka kita langsung bisa masukkan ke rumus hukum Newton. Nah, sekarang kita mulai dari soal yang sederhana ya. Soal pertama yaitu sebuah benda ditarik oleh gaya 60 Newton sehingga menghasilkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika kemudian benda tersebut ditarik oleh gaya 40 Newton, berapakah percepatan benda sekarang? Oke, nah ini soalnya. Nah, jadi kita pertama bikin diketahui dulu. Apakah ini perlu gambar? Nah, kalau soal seperti ini nggak perlu karena di sini nggak ada sudut, juga tidak bertanya mengenai gaya normal. Maka gaya yang ada ini sudah kita anggap sebagai gaya horizontal yang sejajar dengan arah gerakan benda yang sekarang ditarik di bidang datar, gitu ya. Nah, sehingga dalam menyelesaikan ini pertama kita bikin diketahui dulu, dimana massa bendanya sama nggak? Ya sama, karena dia benda yang sama, hanya saja dia gayanya ditukar, awalnya 60 Newton kemudian menjadi 40. Jadi akhirnya otomatis pasti percepatannya juga bertukar. Nah, jadi bagaimana caranya? Karena ini adalah benda yang sama dengan dua gaya, maka kita bikin namanya F1, F2. Kemudian nanti juga ada A1 yang diketahui dan A2 yang ditanya. Jadi kita bikin F1-nya itu 60 Newton. F2-nya 40. Kemudian ada juga percepatan A1, karena ini percepatan awal, yang ditanya percepatan sekarang atau percepatan di akhir setelah ditukar dengan 40. Jadi yang ditanya itu adalah A2. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Jawabnya itu pakai rumus hukum Newton pertama atau kedua? Ya, kedua. Kenapa? Karena ada percepatan. Sebab di hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0. Nah, sekarang sigma F sama dengan M kali A. Berarti kalau 1 A1. Kemudian sigma F-nya itu F1 sama dengan M kali A. Kenapa AM-nya nggak pakai 1, 2? Karena bendanya benda yang sama, berarti massa bendanya sama. Kita cari massa benda dulu, karena dia sama. F1 berapa? 20 M. A1 berapa? 2. Nah, Ibu pindah ya, 2M sama dengan 60, karena M kali 2 itu sama dengan 2M. M sama dengan 60 per 2 sama dengan
30. Salah ya? M-nya berapa? Oh iya. Sama dengan 30 kilogram. Oke, itu masanya. Kenapa kilogram, Bu? Nah, jadi di sini Ibu tidak akan meminta Ananda untuk memasukkan satuan-satuan ke dalam persamaan ini. Yang penting di awal pastikan bahwa satuannya sudah sistem internasional. Newton meter per sekon kuadrat itu sudah internasional. Nah, jadi nanti hasil akhir pasti juga sudah internasional, yaitu kilogram. Oke. Nah, kemudian dari sini baru kita buat karena masanya sama, kembali ke rumus hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A, dimana sekarang F-nya kita pakai F2, maka A-nya juga jadi A2, masanya sama, maka F2-nya F2 sama dengan M kali A2. F2 berapa? F2 40, M-nya dicari, A2-nya bukan M-nya yang dicari ya, sorry, M-nya itu 30, A2-nya yang dicari. Nah, sekarang Ibu tukar 30 A2 itu sama dengan 40. Berarti A2 sama dengan 40 per 3 sama dengan 4 per 40 per 30 ya, 4 per 3 meter per sekon kuadrat. Oke, itu soal yang pertama. Silahkan disalin terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Satu lagi ya, soal mengenai hukum Newton yang kedua. Di sini kita pakai gambar. Ini soal paling sederhana untuk Ibu ingin menunjukkan ke Ananda bagaimana cara menyelesaikan soal hukum Newton itu jika perlu gambar, ya. Nanti ditulis langkah-langkahnya dan itu harus dicatat. Oke, ini silakan dicatat ya. Nah, kita lanjut untuk soal kedua. Soal kedua, ini kita bagi dulu papannya. Di sini nanti tempat langkah-langkah ya. Jadi ini langkah-langkah yang harus Ananda lakukan pada saat langkah-langkah penyelesaian soal. Jika soal itu memerlukan gambar. Nah, seperti apa soalnya? Kita lihat. Sebuah benda terletak bermasa 5 kg terletak di atas bidang datar licin. Oke, sebuah benda terletak di atas bidang datar licin. Nah, kemudian bermassa 5 kg. Benda kemudian ditarik oleh gaya horizontal sebesar 40 Newton. Pertanyaannya, tentukanlah A. percepatan benda, B. gaya normal. Nah, di kasus soal seperti ini, maka Ananda harus menggambar gaya, karena kalau hanya pertanyaannya A itu nggak perlu, ya, karena di sini gaya sudah horizontal, tidak ada sudut. Tapi karena pertanyaan gaya normal, maka kita perlu menggambar soal. Seperti apa cara menggambarnya? Cara menggambarnya adalah, jadi kita bikin diketahui dulu. Kadang-kadang justru di sini soal ini sudah ada gambar, kadang-kadang belum. Nah, kalau belum kita gambar dulu ya. Bikinnya langsung diketahui itu berupa gambar saja, itu udah cukup. Nah, jadi
langkah pertama itu adalah menggambar gaya. Menggambar seluruh gaya yang lekat di benda. Oke. Pertama kita gambar, ini diketahuinya ada bidang datar, lalu kita bikin diketahuinya juga dia licin. Nah, awalnya gaya tidak ada, kemudian ada, berarti awalnya benda diam. Jadi kita bikin juga mungkin V0-nya 0, atau intinya benda itu awalnya diam. Ini mungkin sekarang di soal ini nggak perlu, tapi kadang-kadang ini perlu nanti pada saat ya, ini nanti akan perlu pada saat soal ini ada hubungannya dengan gerak gitu ya. Untuk contoh-contoh soal berikutnya nanti akan ada yang seperti itu. Nah, kemudian benda itu ada di bidang datar. Oke. Nah, kemudian dia ditarik oleh gaya horizontal. Ini gayanya. Lalu masanya berapa? 5 kilogram. Apa yang ditanya? Yang ditanya pertama adalah percepatan. Yang kedua, gaya normal. Oke. Silahkan disalin yang ini dulu, karena ini akan dihapus sebagian ya. Nah, setelah itu apa langkah kedua? Oh ya, belum ya, kita belum menggambar gaya, ini baru diketahui. Nah, sekarang kita gambar jawaban ya, salin dulu baru bikin jawab. Untuk menjawab ini ambil dulu langkah pertama, dimana kita gambar dulu. Nah, pertama kita gambar benda, yang kedua jangan meninggalkan gaya yang sudah ada di soal. Contoh, gaya 40 Newton itu sudah ada di soal, nggak boleh tidak digambar. Jadi ini benar-benar harus kita gambar. Kita bikin F. Nah, F ini nggak boleh nggak ada. Lalu setelahnya baru kita pikir gaya-gaya apa saja dari 4 gaya, yaitu normal, berat, tegangan tali, sama gesek, yang kemungkinan ada di gambar kita ini. Kita yang harus gambar sendiri karena soal tidak menggambar. Oke, kita yang harus memutuskan sendiri. Nah, bagaimana caranya? Pertama, ya seperti yang sudah Ibu jelaskan pertemuan sebelumnya, dimana kalau ada massa berarti ada gaya berat, dan benda ini ada massa 5 kg, berarti dia punya gaya berat ke bawah. Tambahkan W. Lalu apa lagi? Benda ini sekarang bersentuhan dengan bidang, berarti ada gaya normal. Gaya normal itu menggambarnya tegak lurus di bidang. Apalagi, adakah gaya tegangan tali? Tidak, karena tegangan tali tidak ada. Adakah gaya gesek? Tidak, karena permukaan benda sudah dibilang diketahui licin. Jadi kita harus percaya diri. Ananda harus percaya diri memutuskan gaya apa yang harus Ananda gambar di soal. Bagaimana supaya saya percaya diri, Bu? Maka Ananda itu harus sering-sering melatih diri menyelesaikan soal-soal ini, oke? Nah, jadi di sini ada gaya normal ke atas ya. Nah, oke, itu gaya normal ke atas. Kurang tampak mungkin di video ya, tapi ini intinya ada ke atas. Tak kasih tanda panah ke atas, ini namanya gaya normal. Nah, sekarang setelah kita menggambar gaya, lalu ada langkah kedua, pikirkan. Sudahkah seluruh gaya sejajar dengan salah satu sumbu, bisa X atau Y ya. Jadi pikirkan, sudahkah seluruh gaya yang ada itu sudah sejajar dengan salah satu sumbu, baik itu sumbu X ataupun sumbu Y. Dengan salah satu sumbu X atau Y. Nah, ini atau ya, jadi maksudnya gini, sumbu itu sekarang mengikuti bidang. Berarti kalau sekarang ini bidangnya ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Berarti yang horizontal ini sumbu X, vertikal ini sumbu Y. Oke, horizontal sumbu X, vertikal sumbu Y untuk benda berada di bidang datar. Tidak dengan bidang miring, nanti lain ceritanya.
Sekarang benda ini ada di bidang datar. Maka benda ini